Very good afternoon to you and also a blessed new year. Selamat petang dan juga selamat tahun baru kepada semua. I think just over a month ago, I was attending the council meeting. Oke, dan beberapa bulan yang lalu saya menghadiri satu meeting. Of course, in my mind, I was thinking about what would be our theme for the new year. Jadi dalam pikiran saya tertanya-tanya atau berpikir apakah tema pada tahun ini. But in my heart, I was really saying that we have been so focused in what we are doing as a church, and everyone should know that we are advancing the kingdom of God. Di dalam pikiran saya juga di mana kita telah menyampaikan beberapa firman di mana kita fokus tentang apa yang Tuhan mau lakukan di dalam gereja ini, bagaimana untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. So I was not really seeking or wanting to have a theme because we already know our direction. Oke, sebab itu saya juga tidak bertujuan untuk mendapatkan satu tema yang baru karena kita sudah tahu arah tuju yang kita mau lalui pergi. And in fact, I was thinking that in the coming years, I'll be preaching all the messages that I have done before as a revision because the people got to get a revelation. Tetapi pada tahun-tahun yang akan datang saya akan bicara kembali firman yang sebelum ini yang telah pun disampaikan kepada kita semua sebagai satu ulang kaji supaya kita tetap ingat kepada firman yang telah kita dengar di dalam gereja ini. So that was the kind of mindset that I was thinking of moving forward. Oke, dan itulah pikiran yang saya punya pada saat ini untuk bergerak maju ke depan. But our Bishop Ong was sharing a passage. Tetapi Bishop Ong kita telah menyampaikan sebuah khotbah. And he was reading from Joshua, first of all, chapter 1. Yaitu dalam Yosua 1. Verse 1 says, after the death of Moses, the servant of the Lord Lord said to Joshua, son of Nun, Moses my servant is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I'm about to give to them, to the Israelites. Di dalam Yosua 1 ayat 1 hingga 2, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. So the Bible tells us that Moses is dead. Di mana Alkitab jelas mengatakan bahwa Musa telah meninggal dunia. The servant of God. Dan juga hamba Tuhan. Who has been leading the people for so long. Oke, yang telah memimpin umat Tuhan begitu lama sekali. It means that a new era is coming on because Moses is dead. Dengan arti kata lain, era yang baru sedang datang karena Musa telah meninggal dunia. It's just like us moving into this new year. Sama seperti kita yang bergerak masuk ke dalam tahun yang baru. 2025 is gone. Di mana tahun 2025 sudah pun berlalu. This is a new year. Dan ini adalah tahun yang baru. And we know the world is changing very fast. Dan kita tahu bahwa dunia ini sedang berubah dengan cepat. Some of us may not know what is AI, what AI can do, but you know it's changing the world in a very fast pace. Mungkin ada di antara kita tidak tahu apa itu teknologi AI, tetapi AI ini boleh melakukan jauh lebih apa yang kita pikirkan dan sedang mengubah dunia ini. And so everyone got to get ready for the change. Dan sebab itu setiap kita harus siap sedia untuk menghadapi perubahan di dalam hidup kita. Because if you don't, some of us will lose our job because AI is taking over. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kita mungkin ada di antara kita yang akan kehilangan pekerjaan karena AI sedang menggantikan pekerjaan kita. Others will be benefited from it because we realize it can help us do a lot of work. Tetapi ada juga yang lain, mereka mendapat faedah atau faedah yang banyak dari teknologi AI karena boleh menolong membantu mereka. So we're moving into a new era. Dan sebab itu kita sedang bergerak di dalam era yang baru. In the world. Di dalam dunia ini. As well as in the church. Sama juga di dalam gereja.
We got to be ready Kita perlu bersiap sedia. because there will be changes that is coming. Karena pasti akan terjadinya perubahan yang akan datang ke dalam gereja ini. And unless we are prepared, we will be left behind. Jadi kita perlu bersiap sedia. Kalau tidak, apa yang terjadi, kita akan ketinggalan di belakang. Moses is dead. That era is gone. Musa telah meninggal dunia dan era itu telah tamat dan pergi berlalu. But what is there in store for us in the new? Tetapi apa yang telah diberikan kepada kita pada masa yang baru ini, tahun yang baru ini. So God says, now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I'm about to give to the Israelites. Di mana Tuhan berfirman, bersiaplah sekarang untuk menyeberangi sungai Yordan dan engkau seluruh bangsa ini akan menuju ke negeri yang kuberikan kepada kamu. Get ready. Bersiap sedia. Get ready to cross the Jordan. Bersiap sedia untuk menyeberangi sungai Yordan. Get ready for the new thing that's happening. Dan juga bersiap sedia untuk menghadapi sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Even in church. Meskipun di dalam gereja. So Bishop was referring to this passage, and then there is one verse that caught my attention is in Joshua 3. We're going to read Joshua 3. Dan kita akan baca di dalam Yosua 3, satu ayat yang menangkap perhatian saya. Verse 3 onwards. Okay, dari ayat 3, Yosua 3 ayat 3. He said, giving orders to the people, when you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priests carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Levi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hesta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya dahulu. You have never been this way before. Jalan yang tidak pernah kamu lalui sebelum ini. You do not know which way to go. Dan kamu tidak tahu arah tuju mana yang harus kamu pergi. But when you see the priest carrying the ark of the covenant and move, you got to move with it. Tetapi apabila kamu lihat para imam mengangkat tabut itu dan bergerak, kamu harus bergerak bersama dengan mereka. In other words, to break into the new era, we got to listen to God. Dengan arti kata lain, untuk kita masuk ke dalam era yang baru, kita perlu mendengar dari Tuhan. We got to know what God is doing. Dan kita harus tahu apa yang Tuhan sedang lakukan. When you see the ark move, Kalau kamu lihat tabut itu bergerak, when you hear the word from God, dan juga mendengar suara Tuhan, when you sense what the Holy Spirit is moving, is doing, dan kamu dapat rasakan bahwa Roh Kudus sedang bekerja dan juga bergerak bersama, you got to get ready to move. kamu harus siap sedia untuk bergerak bersama. Because you would not know how and which way to go. Karena kita tidak tahu bagaimana dan arah mana yang perlu kita lalui. You have not been this way before. Karena kita belum tempuhi ataupun belum lalui sebelum ini. So that's the phrase you have to catch Dan inilah peringkat yang harus kita tangkap into your spirit. di dalam roh kita pada saat ini. You got to get ready for change. Siap sedia untuk menerima perubahan. Don't expect the new year is going to be the same thing, doing the same thing. Jangan mengharapkan bahwa dalam tahun yang baru ini adalah tahun yang sama dan kita hanya melakukan hal yang sama seperti tahun-tahun yang dulu. You see, some of us, we are so used to church, we are so used to doing church the same old way. Di mana ada di antara kita sudah biasa dengan cara gereja. Can you imagine now Joshua and all these officers go and tell the people, get ready to move. Dan bayangkan Yosua memberitahu para seluruh bangsa Israel untuk bersiap sedia. They have been in this condition for 40 years. Dan bayangkan sebelum itu mereka selama 40 tahun mereka sudah biasa dengan kehidupan mereka di padang gurun. Before they wake up, they already know what it's going to be like today. Di mana apabila mereka bangun pagi mereka sudah tahu bagaimana hari ini. Oh, sometimes they move camp. Dan apabila mereka bergerak ataupun berpindah kemah, After they stay in this place for a while.
Oke, mereka akan bergerak ke tempat lain untuk sementara waktu. But they are moving, but yet not moving, not advancing. Mereka bergerak tetapi tidak bergerak, di mana tidak ada kemajuan yang terjadi dalam hidup mereka. We can have a lot of activities, Mungkin kita boleh memiliki banyak aktiviti things that we do every year. ataupun kita melakukan perkara yang sama Oh, setiap tahun. that's our tradition. Itu adalah tradisi kita untuk lakukannya. That's the way we do things. Itulah cara kita melakukannya. But you got to challenge yourself Tetapi kita harus sabar diri kita. in this new era. Di mana era yang baru ini, You cannot be doing the same old kita thing tidak boleh melakukan hal yang sama. because it's a new season. Karena ini adalah musim yang baru. We got to be ready for change. Dan kita perlu bersiap sedia untuk menerima Some perubahan. of us, we refuse to change. Mungkin ada di antara kita yang menolak untuk berubah. That's our tradition. Itu adalah tradisi kita. That's how we always do it. Itulah cara kita melakukannya. Can you imagine they were in that position for 40 years? Dan bayangkan kamu berada di dalam situasi yang sama selama 40 tahun lamanya. Eating the same food every day. Dan makan benda yang sama setiap hari. Manna from Yaitu heaven. mana, roti mana dari surga. 40 years every day the same food. 40 tahun lamanya setiap hari makan benda yang sama. And now the leader is coming to the people and say, get ready to move. Dan pada saat ini pemimpin ini datang kepada bangsa ini dan mengatakan bersiap sedia untuk bergerak. If it's you, you probably drag yourself and not feeling like it. Kalau kita adalah bangsa Israel pada ketika itu, mungkin kita tidak mau bergerak. Dan kita tidak suka. But God says it's a new era. Moses is dead. Tapi Tuhan katakan ini era yang baru di mana Musa telah meninggal dunia. You see, Moses left behind unfulfilled dreams. Di mana Musa meninggalkan satu mimpi yang tidak digenapi. He's supposed to take the nation of Israel into the promised land. Karena dialah yang seharusnya membawa bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. But he couldn't get them to go in Tetapi dia tidak dapat membawa mereka masuk. because they refused to go. They refused to fight. Karena mereka menolak untuk masuk dan menolak untuk bertempur. Untuk masuk ke dalam tanah tersebut. So the last era left behind broken dreams, unfulfilled dreams. Jadi musim yang berlalu yang sebelum itu adalah musim di mana mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian mereka. Some of you may be in this kind of position. Mungkin kita berada di dalam situasi sebegini. Oh, you were hoping God would do something. Di mana kita berharap Tuhan akan melakukan sesuatu untuk But kita. you are disappointed. Tetapi kita kecewa. Or maybe you have seen something change. Mungkin kita melihat perubahan. But that's not enough. Tetapi itu tidak cukup. Oh, they did come out of Egypt. There was something happening. Di mana mereka keluar dari Mesir, ya sesuatu telah terjadi. But they couldn't enter into the promised Tetapi land. mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah And perjanjian. maybe that's like you. Dan mungkin itu juga seperti kita. Something did happen. Ada sesuatu yang telah But terjadi. you're still not in the promised land. Tetapi kita masih lagi belum berada di dalam tanah perjanjian. So you're disappointed, Dan sebab itu kita rasa kecewa. discouraged, Dan juga rasa tidak with terdorong. broken dreams of the last season. Di mana mimpi kita itu tidak digenapi dari musim yang berlalu. But God said this is a new season. Tetapi Tuhan katakan bahwa ini musim yang baru. Moses is dead. Di mana Musa telah meninggal dunia. Get ready. Bersiap sedia. Get ready to move. Bersiap sedia untuk Get bergerak ready to maju. cross the Jordan. Untuk masuk dan menyeberangi sungai Yordan. Get ready to expect change. Di mana kita harus bersiap sedia untuk menerima perubahan di dalam hidup kita. A new era is beginning. Di mana era yang baru sedang bermula. And you have not been this way before. Dan kita tidak akan pernah mengalaminya sebelum ini. So don't expect this year is going to be the same old thing. We're doing same thing, you know. Jadi jangan berharap tahun ini adalah sama seperti tahun yang dulu di mana kita masih melakukan hal yang sama. Begins to look to God Tetapi mula lihat kepada Tuhan. and say, God, we don't know which way to go. Dan katakan, Tuhan, kami tidak tahu arah tuju kami. We don't know what is the new season about, new era Dan about. kami tidak tahu apa itu era yang baru, musim yang But baru. we're going to look to you. Tetapi kami mau melihat kepada Engkau Tuhan. We're going to listen to your leader. Dan kami mau mendengar kepada pemimpin yang telah Engkau tetapkan untuk kami.
kami. When your leaders say go, get ready. Apabila pemimpin katakan pergi, kita akan bersiap sedia. We're going to rise up. Dan kita akan bangkit. We're going to get ready. Dan kita mau bersiap sedia. Because it's only in 3 days' time that they got to move. Karena mereka hanya punya 3 hari untuk bergerak. So when you hear the voice, you cannot be slow. Jadi apabila kita mendengar arahan itu, kita tidak boleh bergerak tidak secara perlahan. You cannot drag your feet. Dan jangan kita legakan. You got to jump up. Tetapi kita harus bangkit. You got to respond enthusiastically. Dan kita harus respon dengan penuh semangat. And be prepared for change. Dan juga berubah. But before you can advance forward, Dan sebelum kita boleh maju ke depan, sometimes you have to look around. kita harus lihat persekitaran kita. There are people who may not and cannot follow you. Mungkin ada yang tidak mau mengikuti kita bersama. You know, in order to take the nation of Israel into the promised land, God has to live behind the last generation. Dan untuk membawa generasi ini ataupun bangsa Israel ini masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan harus membiarkan generasi yang berlalu itu terpisah, artinya tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Those who came out of Egypt and who were 20 years and older and above. Yaitu mereka yang keluar dari Mesir bersama-sama dan juga berusia 30 tahun ke atas. This group of people cannot go in. Di mana golongan ini mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Because they always complain, they always murmur, they don't want to change. Karena mereka tidak mau berubah, mereka sering bersungut-sungut dan komplain kepada Tuhan. They just look at their self-interest and they want their interest to be met Di mana immediately. mereka hanya melihat kepentingan diri mereka dan tidak melihat Tuhan. And God said this group of people will never enter in. Dan sebab itu Tuhan berkata bahwa golongan ini mereka tidak akan pernah akan masuk ke dalam tanah perjanjian. So make sure you don't belong to this old group of people Dan pastikan bahwa kita tidak tergolong dari kumpulan ini who don't want to change, yang tidak mau berubah. who is afraid of challenges, Di mana kita sangat takut akan cabaran, who always complain. yang selalu bersungut. But God has to lift them behind in order to move forward. Dan Tuhan izinkan mereka ketinggalan supaya yang lain boleh bergerak masuk bersama. Abraham has to leave Lot behind Dan sama juga Abraham harus meninggalkan Lot di belakang in order to move forward. supaya dia boleh maju ke depan. And some people, you just have to let them go Dan ada golongan orang yang perlu kita tinggalkan saja because they don't want to change. karena mereka tidak mau berubah They don't want to move dan forward. mereka tidak mau maju ke depan. And they will stop others from going in. Dan mereka juga akan menghentikan yang lain untuk bergerak bersama. You know, these people begins to talk and begins to influence others. Dan golongan ini mereka mula berbicara kepada yang lain dan juga mempengaruhi yang lain. So that others are also discouraged and didn't want to move. Mereka membuat yang lain juga rasa tidak terdorong dan tidak mau bergerak maju bersama. And God knew Dan Tuhan tahu you got to cut them off kamu harus singkirkan mereka if you want to move forward. kalau kita mau bergerak maju. Lot was following Abraham right from the beginning. Di mana kita tahu bahwa Lot itu mengikuti Abraham sejak awalnya. There are people who follow you right from the beginning. Dan mungkin ada juga orang yang mengikuti kita bersama sejak dari awalnya. But the trouble is they don't want to go forward. Tetapi masalahnya ialah mereka tidak mau bergerak maju bersama. Oh, they may have been very helpful Dan mungkin mereka itu sangat menolong kita in the past, pada masa yang lalu. but they're not growing. Tetapi mereka tidak bertumbuh. They're not learning new skills. Dan mereka tidak mau belajar skill yang baru. They are not acquiring new knowledge. Dan mereka tidak mau mendapatkan pengetahuan yang baru. And they just want to do the same old thing. Dan mereka hanya mau melakukan apa yang mereka tahu. And Abraham have to cut Lot off. Dan sebab itu Abraham harus menyingkirkan Lot. Even though he follow him right from the beginning. Walaupun Lot ini telah mengikuti Abraham dari awal lagi. So if you are in church, Kalau kita berada di dalam gereja if you are not growing, dan kita tidak bertumbuh, you have no desire to change, dan kita juga tidak punya keinginan untuk or berubah, you just want to do the same old thing, dan mungkin kita hanya mau melakukan hal yang sama, just like in your job. sama seperti di dalam pekerjaan kita. If you just do the same old thing, Kalau kita hanya melakukan hal yang selalu kita lakukan, maybe AI will take over your job. mungkin pekerjaan kita itu akan digantikan oleh teknologi AI. Your boss will have to let you go and get somebody who
who wants to learn and who wants to grow. Atau majikan kita akan singkirkan kita dan mendapatkan pekerja yang baru yang mau belajar dan juga meningkatkan diri mereka. Because it's a new era. Karena ini adalah era yang baru And we got to move forward. dan kita perlu bergerak maju. So we got to advance together. Dan kita perlu bergerak maju bersama. Now then, you and all these people, Dan kamu dan juga seluruh bangsa ini, all these people, yaitu seluruh bangsa ini, get ready to cross the Jordan bersiap sedia untuk menyeberangi sungai Yordan into the land I'm giving you. dan juga memasuki negeri yang telah kuberikan. So in this new era, we cannot move by ourselves. Dan sebab itu untuk memasuki era yang baru kita tidak boleh bergerak secara We bersendirian. got to unite together as Tetapi one. kita harus bersatu bersama. And God is saying, gather all these people. Sebab itu Tuhan katakan bahwa kumpulkan semuanya. There's no room for people who just want to have their own little group. Dan Tuhan tidak izinkan mereka untuk berada puak mereka sendiri. Oh, they think they're so special. Sehingga mereka menganggap diri mereka itu sangat spesial. Oh, they have special revelation. Adanya wahyu yang spesial yang mereka terima. There's no room for this kind of people. Dan Tuhan tidak izinkan mereka berada dalam keadaan ini. We got to move together Kita perlu bergerak bersama. because there are giants out there. Karena adanya raksasa yang harus kita tempuhi. The enemy is out there Di mana adanya musuh yang harus kita to want to hadapi. destroy us. Yang mau menghancurkan kita. So that's why we got to stand together. Dan sebab itu kita harus berdiri bersama. We got to advance Dan together. kita perlu maju bersama. Or else you will not enter into the promised Kalau land. tidak, kita tidak boleh memasuki tanah perjanjian kita. Or you may be in the wilderness moving, Mungkin kita bergerak tetapi berada di dalam padang gurun. but you're not advancing. Tetapi kita tidak punya kemajuan We langsung. want to advance forward Kita mau maju ke depan. as a church, Sebagai satu gereja. as a body of Christ, Sebagai satu tubuh Kristus. so that we can enter into our promised land. Supaya kita boleh memasuki ke dalam tanah perjanjian kita. So when we are together, Apabila kita bersatu we will bersama. be able to conquer nations stronger than us. Kita boleh tawan bangsa yang lebih kuat dari kita. The nation of Israel, in order to enter into the promised land, they got to conquer nations stronger than them. Bagi bangsa Israel untuk mereka masuk untuk tawan tanah itu, mereka harus tawan bangsa yang ada di negeri itu yang lebih kuat daripada mereka. We will never be able to do it if we are divided. Dan sebab itu kita tidak mampu lakukan secara bersendirian ataupun apabila kita berpecah. That's why God said, gather all these people. Sebab itu mengapa Tuhan katakan kumpulkan semua. And they have to go through the camp. Dan mereka harus melalui kemah. Make sure everybody hears. Supaya setiap orang mendengar arahan Tuhan. Because this is a massive project. Karena ini adalah proyek yang besar bagi mereka. Impossible project. Adalah sesuatu yang mustahil bagi mereka. Because there are so many people Karena mereka itu ramai. with so many different ideas. Dan juga punya ide yang berbelainan. That's why Moses failed. Dan sebab itu mengapa Musa dia gagal. So we got to be together. Dan sebab itu kita harus bersatu bersama. And then in order to move forward, Untuk kita bergerak maju, we got to be strong and courageous. kita perlu kuat dan juga berani. Okay, let's read Joshua 1 verse 3. Di dalam Yosua 1 ayat 3. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, or the Hittites country to the Mediterranean Sea in the west. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Yet sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Every place where you set your foot on. Yaitu setiap tempat yang diinjak oleh kakimu. You are entering into the promised land not by just prayer. Jadi kita masuk ke dalam tanah perjanjian itu bukan melalui doa,
A lot of us, we pray but we don't do anything. Banyak di antara kita suka berdoa tapi tidak melakukan apa-apa. It says every place where you set your foot on. Tetapi Alkitab katakan setiap tempat yang diinjak oleh kakimu, You got to move out. kita harus bergerak keluar. You got to fight in order to inherit. Kita harus bertempur supaya kita boleh mewarisi. You got to defeat the enemies that's stronger than yourself. Dan kita perlu kalahkan musuh yang lebih kuat dari diri kita. So that's why our mindset has got to change. Dan sebab itu pikiran kita itu harus berubah. We cannot look at the challenges ahead and say, oh, we cannot, we are not strong, we are not able. Kita tidak boleh melihat kepada cabaran dan lalu katakan kita tidak boleh, kita tidak kuat, kita tidak mampu. If we want to move forward, we got to cast off those negative mindsets. Jadi kalau kita mau bergerak maju, kita harus singkirkan semua pikiran yang We negatif. got to look to God and say, God, you are with us. Lihat kepada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan menyertai kita. Yes, we know the enemies are stronger. Ya, kita tahu bahwa musuh itu lebih kuat dari kita. We know we don't have the strength. Ya, kita tahu bahwa kita tidak punya kemampuan itu. But because you are with us, Tetapi karena Tuhan berserta We dengan are kita, able. kita mampu. we will move up. Dan kita akan bergerak bersama. Every place where you step your foot on, Setiap tempat yang diinjak oleh kaki kita, God will give you those land. itu akan menjadi milik kita. And the land that God wants to give to them was so massive. Di mana tanah yang Tuhan mau berikan kepada mereka itu adalah tanah yang sangat besar. In other words, what God wants to do in our midst is so big. Dengan arti kata lain, Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. We can't do it by ourselves. Dan kita tidak boleh melakukannya apabila kita bersendirian. It's true we don't have the strength. Ya benar, kita tidak punya kemampuan itu, kekuatan itu. That's why we got to see when the ark move, we got to move. Dan sebab itu mengapa apabila kita melihat tabut itu bergerak, kita juga harus bergerak. We got to know God is with us, God is leading Dan us. kita perlu tahu bahwa Tuhan sedang bersama dengan kita dan juga memimpin kita bergerak bersama. And if God is with us, Kalau Tuhan berserta dengan kita, we will be able to do it. kita akan mampu melakukannya. He said, your land will extend from the desert Di mana Tuhan katakan bahwa dari padang gurun to Lebanon, sampai Lebanon pass through the Euphrates River, dan juga melalui sungai Efrat all the way up to the sea. dan sampai ke laut besar. Oh, that's a big area. Itu adalah satu kawasan yang cukup besar. So don't just be happy when you conquer that desert. Dan sebab itu jangan kita rasa sudah cukup kalau kita sudah tawan tanah padang gurun itu. We must move on to Lebanon. Tetapi kita harus bergerak ke Lebanon. When we occupy that land, Dan kita mau tawan juga tanah itu. we must cross the Euphrates River Dan juga sungai Efrat. and occupy those land. Dan juga tawan semua tanah di situ. And there will be breakthrough after breakthrough. Dan akan adanya penterobosan demi penterobosan. If we're going to trust God, Kalau kita mau terus percaya kepada if we Tuhan. look to God, Kalau kita terus melihat kepada Tuhan. that's why we cannot stay where we are. Dan sebab itu kita tidak akan berdiri di mana kita berdiri. We need to move together Dan kita mau bergerak bersama as a church. sebagai satu gereja. And we got to be strong and courageous Dan kita perlu kuat dan juga jadi berani. because the task is so great. Karena tugasan yang telah Tuhan berikan itu adalah satu tugasan yang besar. Don't be taken by what you see Dan jangan kita rasa tidak terdorong dengan apa yang kita lihat. with your natural eyes. Dengan mata kasar kita. You know the problem is going to be big. Kita tahu bahwa masalah yang kita akan lalui itu akan sangat besar. You know the enemy is stronger. Dan kita juga tahu musuh yang kita hadapi itu akan musuh besar. But it's how you look at things that will cause you to be strong. Tetapi cara kita melihat sesuatu itu akan membuatkan kita menjadi kuat. And courageous. Dan juga berani untuk tempuhnya. You know, the last generation, they look at a giant, they begin to get afraid. Di mana generasi yang lalu apabila mereka lihat orang raksasa yang ada di negeri itu mereka rasa takut.
Joshua and Caleb, they look at it differently. Tetapi Yosua dan juga Caleb, cara mereka lihat itu berbeda dari mereka. They say, God is with us. Di mana mereka katakan bahwa Tuhan menyertai kami. We will be able to swallow them. Kita akan boleh tawan tanah itu. And that's why they are strong. Dan sebab itu mengapa mereka kuat They are courageous. dan mereka berani. So whether you are strong, courageous, it depends on how you see things. Sama ada kita menjadi berani ataupun kuat itu tergantung kepada bagaimana kita melihat sesuatu. And this year, if you look at things with the eyes of God, Dan pada tahun ini apabila kita melihat sesuatu itu dengan cara pandang Tuhan, you will be filled with faith. kita akan dipenuhi oleh iman. You will be able to say, we can do it. Dan kita mampu mengatakan bahwa kita boleh lakukan. Oh yes, it's strong enemies, it's difficult. Ya benar, musuh itu sangat kuat dan masalah ini sangat sukar. But we can. Tetapi kita boleh Because we know God is with us. karena Tuhan menyertai kita. And we are filled with courage Dan kita dipenuhi oleh keberanian dari Tuhan so that we can move forward. untuk kita bergerak maju. And that's why it requires maturity in our life. Dan sebab itu kita juga perlu bertumbuh matang di dalam hidup kita. If we are not mature, Kalau kita tidak matang, if we don't talk correctly, kalau kita tidak bicara dengan tepat do not think correctly, dan ataupun berpikir dengan cara yang tepat, the Bible tells us, even though the inheritance is yours, dan walaupun warisan itu telah adalah untuk kita, you cannot possess it. kita tidak dapat menerimanya. So we got to have a mental attitude of humility that we are willing to learn. Dan sebab itu kita perlu punya kerendahan hati untuk mau terus belajar. Yes, we don't know. Ya benar, kita tidak tahu. We can learn. Tetapi kita boleh belajar. We don't know what to do, Dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. how to do it. Dan bagaimana untuk lakukan keluar. We can seek for answer. Tetapi kita boleh mencari jawaban We can dari yang acquire lain. knowledge Di mana kita mendapatkan pengetahuan. so that we can break through and break through. Supaya kita boleh mengalami penterobosan di dalam hidup kita. Stop saying, I cannot. Dan berhenti mengatakan bahwa kita tidak boleh. Stop saying, it's too difficult. Dan berhenti mengatakan bahwa ini sangat sukar. Yes, they are difficult, Ya benar, situasi you itu sangat cannot. sukar. but you can learn. Tetapi kita boleh belajar. You can break through. Dan kita boleh mengalami penterobosan. And because God is with us, Dan karena Tuhan berserta dengan kita, we are able to do exceedingly great things di mana kita mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. so that people will look at us Dan orang lain akan melihatnya. and say, wow, Dan mereka kagum dengan kita. we didn't expect you can do it. Kami tidak menjangkakan bahwa kamu mampu lakukan hal yang begitu besar. We didn't expect the church of this size can build a tower. Dan kita juga tidak menjangkakan gereja yang dengan capacity ini boleh mendirikan satu bangunan Oh, yang you all besar. keep surprise us and do new things and do great things. Wow, gereja ini terus memberikan membuat orang lain rasa kagum dengan apa yang mereka lakukan. Can you imagine if we keep saying we cannot, we're too small, we're too weak? Boleh kamu bayangkan kalau kita terus-menerus mengatakan bahwa kita tidak mampu, kita terlalu kecil, kita terlalu lemah untuk melakukannya. Nothing will take place. Tidak ada apa-apa yang akan terjadi. But because we believe God, Tetapi apabila kita percaya kepada we Tuhan trust Him. dan kita terus We percaya look to Him. dan lihat kepada Tuhan, That's why we are able to break dan through. sebab itu kita mampu mengalami penterobosan. But God is saying greater breakthrough is coming. Di mana Tuhan katakan bahwa penterobosan yang besar akan datang. You have not been this way Dan before. kamu tidak pernah laluinya sebelum ini. Get ready Dan sebab itu bersiap All sedia of you. setiap kita. and prepare to move. Dan bersiap sedia untuk bergerak Prepare to bersama. go in across the Jordan and go into the promised Dan land. kita akan menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke dalam tanah perjanjian kita. So we cannot stay where we are. Dan sebab itu kita tidak boleh tinggal tetap di situasi kita pada saat ini. And so when we believe and trust God, Apabila kita percaya dan juga terus percaya kepada Tuhan. look at Joshua 1 verse 5 and 6. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore
to their ancestor to give them. Di dalam Yosua 1 ayat 5 hingga 6, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. No one will be able to stand against you. Tidak ada siapapun yang bertahan menghadapi engkau. It's telling us when you move, there are enemies. Di mana ini memberitahukan kita apabila kita bergerak maju pasti ada musuh. There are people who will try and stand against us Ataupun orang lain yang coba menghalangi kita. and try and stop you. Dan juga untuk menghentikan kita. But God say no one can stop you. Tetapi Tuhan katakan tidak ada satu pun yang mampu menghentikan kita. Because as I was with Moses, Apabila Tuhan menyertai Musa. I will be with you. I will not leave you alone. Dan Tuhan akan menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita bersendirian. So it's very important that we draw from the experiences of the past. Dan sebab itu sangat penting kita belajar dari pengalaman yang lalu. As I was with Moses, Sama seperti bersama dengan Musa. as you see how Moses has done great things. Apabila kita melihat bagaimana Musa melakukan hal yang begitu ajaib. So as a church, Sebagai satu gereja. we got to be thankful and look at what God has done in the Dan kita past. juga mau mengucap syukur dan berterima kasih buat apa yang telah Tuhan lakukan Oh, pada God. masa yang lalu. Oh God, we don't have the strength, we don't have the finance. Kita tidak punya kekuatan ataupun dalam keuangan kita. But you help us and build Calvary Crown. Tetapi Tuhan memampukan kita untuk mendirikan Calvary Crown. As you were with us before, Dan sama seperti Engkau menyertai kami pada masa lalu kami. you are going to be with us Dan Tuhan juga akan terus menyertai kita pada tahun yang baru ini. as we move forward. Apabila kami bergerak bersama dengan Because Engkau you are Tuhan. faithful. Karena Engkau adalah Tuhan yang setia kepada kami. You will do what you have promised, Dan Tuhan akan menggenapi apa yang telah Dia janjikan kepada kita. what you swore to our ancestor. Sama seperti yang telah Tuhan bicara kepada nenek moyang kita. Every promises God has given to us, Dan setiap janji yang telah Tuhan berikan kepada kita, it will be fulfilled. itu akan digenapi. It may take a long time. Mungkin akan mengambil masa yang panjang. Maybe we were a little bit like Moses, with broken dreams. Kita juga mungkin sama seperti Musa di mana kita merasakan bahwa mimpi ini tidak digenapi. But if God has given you a promise, if God tells us what He wants us to do, Tetapi apabila Tuhan memberikan janji dan memberitahukan kepada kita apa yang harus dilakukan, He will do it. Tuhan akan melakukannya bagi He kita. will fulfill His Dan promise. Tuhan akan menggenapi janjinya We di will dalam be a kita. house of prayer for the nations. Di mana rumah ini akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. We will advance and take the kingdom. Dan kita akan bergerak bersama untuk menyatakan kerajaan Tuhan di tempat ini. So this is what is ahead of us Dan ini adalah apa yang di depan kita. in this coming new year. Yaitu pada tahun yang baru ini. There will be ways that we have never experienced before. Dan kita akan melalui jalan yang tidak pernah kita tempuhi sebelum We'll be ini. so lost. Dan mungkin kita akan tidak tahu arah tujuan kita. But as we seek God, Tetapi apabila kita mencari as we Tuhan, look to Him, apabila kita melihat kepada Tuhan, He will begin to move. dan kita akan mulai bergerak, And we just follow. dan kita bergerak bersama dengan Tuhan. And we got to be together, Dan kita perlu bersatu bersama, united together, bersatu bersama. so that we can conquer nations greater than us. Dan supaya kita boleh tawan bangsa yang lebih kuat dari kita. But if we are not together, Tetapi apabila kita tidak bersatu, we will fail. kita akan gagal. Look at this verse here in Deuteronomy 12, Di dalam Ulangan 12, verse 8. Ulangan 12 ayat 8. Deuteronomy 12, verse 8. You are not to do as we do here today, everyone doing as they see fit. Since you have not yet reached the resting place and the inheritance the Lord your God is giving you. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat penghentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. You see, in the wilderness, everyone do what they see fit. Jadi di padang gurun pada ketika itu mereka melakukan hal yang mereka lihat itu benar.
That's why they are still not in the promised Dan land. sebab itu mengapa mereka tidak mampu masuk ke dalam tanah perjanjian. But God says if you want to enter into the promised land, Tetapi Tuhan katakan kalau kita mau masuk ke dalam tanah perjanjian, you got to change, you got to stop this. kita harus berubah dan berhenti melakukan hal yang sama. You got to listen to the leader. Dan juga mendengar kepada pemimpin kita. You got to listen to the commander, Dan juga mendengar kepada arahannya. the officer, Dan juga umat Tuhan. so that you can enter the promised land. Supaya kita boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. You cannot do what you think fit Dan kita tidak boleh lakukan apa yang kita lihat itu benar. because we got to be united together. Karena kita perlu bersatu bersama. And then we got to move forward. Dan kita perlu bergerak bersama. Every place where we step on Setiap tempat yang diinjak. is more than just prayer. Dan itu lebih daripada hanya berdoa. We got to change our thinking. Kita harus berubah dalam pemikiran kita. Maybe we have to do something totally different. Dan mungkin kita akan melakukan sesuatu yang sangat-sangat berbeza sebelum ini. But we got to be prepared Tapi kita harus tetap bersiap sedia. because it's a new era, Karena ini adalah era yang baru. new season. Dan juga musim yang baru. We got to be strong and Dan courageous, kita perlu kuat dan berani. knowing the challenges. Dan tahu cabaran yang akan kita hadapi. When you face difficulties, Apabila kita melaluinya. when people oppose you, Ataupun orang lain menentang kita. you got to rise up Kita perlu tetap bangkit. because God say nobody can stand against Karena you Tuhan telah mengatakan tidak ada satupun yang mampu menghadapi because engkau. I'm with you. Karena Tuhan menyertai kita. So I believe this is what God wants to speak to us Dan saya percaya ini adalah perkataan firman Tuhan yang Tuhan ingin as we sampaikan move kepada into this kita. new year. Apabila kita memasuki tahun yang baru ini. We have not been this way before. Dan kita tidak pernah laluinya sebelum ini. In others, God wants to do new things, Dengan arti kata lain Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru. great things, Perkara yang besar. things bigger than what we have done before, Sesuatu yang besar yang tidak pernah kita lalui or sebelum ini. different to what we have Ataupun experienced. berbeza dari apa yang kita lakukan sebelum ini. So we got to change Dan sebab itu kita harus berubah. how we think, Bagaimana cara kita berpikir. how we look at things. Dan bagaimana kita melihat sesuatu. If we need to change, we need to change. Kalau kita perlu berubah, kita berubah. We cannot hold on to those traditions. Dan kita tidak boleh berpegang tetap kepada tradisi yang lama. What was good last time Apa yang kita lihat baik, may not be good enough now. itu tidak semestinya baik untuk saat ini. And that's why we got to break into the new. Dan sebab itu kita harus memasuki kepada sesuatu yang baru. So I hope you are ready. Dan saya berharap setiap kita bersiap sedia. Because the Bible says, get the people ready. Karena Tuhan katakan bahwa kumpulkan mereka semua. We are about to enter into the promised Dan land. kita mau masuki tanah perjanjian Let's kita. rise up now. Mari kita bangkit berdiri pada saat ini. Everybody rise up quickly. Setiap kita berdiri dengan segera pada saat We're going ini. to pray Dan kita mau berdoa. in response to the word of God Dan that kita has mau spoken. meresponi kepada firman Tuhan pada petang hari ini. I want us to raise our hands to the Lord. Dan mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. And with those words in your heart, in your spirit, Dengan perkataan yang telah disimpan di dalam roh kita pada saat ini. get ready Bersiap sedia. and enter into the promised Dan land. masuki tanah perjanjian. We're going to pray that God's Spirit will come upon Di mana us. kita berdoa agar roh Tuhan turun atas kita. We will be empowered. Dan kita akan diperkasakan. We will not look at ourselves. Dan kita tidak lagi melihat kepada diri kita What we sendiri. don't have. Apa yang kita tidak ada. What's wrong with us? Dan apa yang tidak kena dengan kita. What's lacking? Ataupun apa yang kurang di No, dalam we're kita. going to look to God. Tetapi kita akan melihat kepada Tuhan. We're going to say, God, you are with us. Di mana kita akan berkata bahwa Tuhan engkau menyertai kami. As you were with Moses. Sama seperti engkau menyertai Musa. You have done great things in the past. Engkau telah melakukan hal-hal yang luar biasa We've pada seen yang you lalu. doing great things. Dan kami percaya engkau akan melakukan hal yang sama lebih besar. We're going to believe you Dan kami mau percaya kepada that engkau. you will do it Dan engkau Tuhan yang akan melakukannya. in this new era. Di dalam era yang baru ini Tuhan. We're going to be filled with faith and courage Dan and kami akan boldness. dipenuhi oleh iman dan juga keberanian. And we're going to move Dan kita akan bergerak bersama. according to the instruction Sama seperti yang diarahkan oleh Tuhan. of our leader. Pemimpin kita. In the name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Come on, let's lift your hands to the Mari kita Lord. terus angkat tangan And kita begin di to pray hadapan in the Tuhan. Spirit. Dan terus berdoa di dalam Cry out to bahasa roh. God.
God, fill us. Jesus, penuhi kami Tuhan. Touch us. Jamah kami Tuhan. Change our mind. Dan juga ubah pikiran kami Tuhan. Remove those scales from our Dan eyes singkirkan segala apa yang menghalangi mata kami Tuhan. so that we can see what you want to do. Supaya kami dapat melihat apa yang Kau mau In lakukan di this tengah-tengah new era. kami di dalam tahun yang baru ini Tuhan. For us to move forward Dan bergerak maju ke so that we depan. can enter into the promised Supaya kami land. boleh masuk ke dalam tanah In the perjanjian name Tuhan. of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Oh, sharabaho, shedede. Etakarabakasha. Haleluya Jesus. Dia rabaya darabaka sikiria. Mari kita menyembah Dia. Dia rabaraba sikiria darabaka rabaka sikiria darabaka rabasanda. Dia raba sikiria darabakayanda. Isa darabaka sikiria darabaka sikiria. Come on church. Dia rabaka sikiria darabaka rabaka. Isa darabaya darabaka sikiria darabaka sande. Hallelujah Jesus. Dia rabaya darabaka sikiria darabaka rabaka sikiria. Dia rabaka 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 oh rabaka sikiria darabaka rabaka sikiria darabaka sikiria. Dia rabaya darabaka sikiria darabaka sikiria. Dia rabaya darabaya 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 darabaka sikiria darabaka sikiria. Bisa darabaka sikiria. Hallelujah Jesus. Dia rabaya darabaya 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 darabaka. Dia darabaka sikiria darabaka rabaka sikiria. Dia rabaka sikiria darabaka sikiria darabaka sikiria. Dia rabaya 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 rabaka. Dia rabaka sikiria darabaka sikiria darabaka yanda. Bisa darabaka sikiria darabaka rabaka rabaka. Dia rabaka rabaka sikiria darabaka rabaka sate. Hallelujah rabaka sikiria darabaka sikiria. In the name of Jesus. Hallelujah. We worship you Jesus. Dia rabaka sikiria darabaka sikiria darabaka. Bisa darabaka yanda. Dia rabaka sikiria. Hallelujah rabaya darabaka sikiria darabaka sate. Dia rabaka sikiria darabaka rabaka rabaka sikiria. Dia rabaya 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 rabaka sikiria. Dia rabaka sikiria darabaka sikiria. Dia rabaka rabaka sikiria darabaka sate. Dia rabaka sikiria. Hallelujah, Jesus. Ya Rabba sedede anda rabayanda. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang membawa kami masuk ke era yang baru. Kami perlukan pimpinan-Mu Tuhan. Kalau Engkau menyertai Musa, Engkau juga akan menyertai kami. Kami akan melihat perkara-perkara yang besar yang Engkau akan kerjakan dalam kehidupan kami. We need to commit, we need to unite together. Kami perlu bersatu bersama Tuhan untuk melihat perkara yang besar Engkau kerjakan Tuhan di tahun 2026 ini. Tuhan, kami harus Tuhan bersandar kepada Roh Kudus-Mu supaya Tuhan kami bisa Tuhan melawan atau mengalahkan giant yang ada di depan kami. Musuh yang ada di depan kami Tuhan. Kami harus menukar ataupun cara kami melihat Tuhan. Kami harus bisa melakukan Tuhan sesuatu yang baru yang Kau letakkan dalam hati kami. Thank you Jesus. Sikarabakarianda rabaka rabaka sikidianda rabaka rabaka sikidianda rabaka sa. Isorobokarianda rabaka rabaka sikidianda rabaka sikidianda rabaka rabasanda. Haleluya rabaka sikidianda rabaka rabaka rabaka. Kami tahu Tuhan, di mana setiap kami melangkahkan kaki kami, itu akan menjadi milik kami Tuhan. Kami harus melakukannya dengan iman. Kami akan melihat Tuhan perkara-perkara yang dahsyat yang Kau kerjakan dalam gereja ini.
tetapi secara pribadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami akan melihat hal-hal yang besar yang Kau akan kerjakan dalam kehidupan kami dalam tahun ini. Thank you Jesus for your words. Haleluya. Rabakasikidiana rabakasanda. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Rabasikidiana rabakasanda. Haleluya.